Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi ja'ala lana 'Aidil Adha kulla 'amin yatakarrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa sahibus safa'ati wal kautsar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله الجبار القائل في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا قل إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Zulqa'dah 1443 Hijriah dan kita akan memasuki insyaAllah bulan Zulhijjah 1443 Hijriah. Hal yang patut kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berbuat kebaikan di bulan yang termasuk bulan haram ini, bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah. Di antara kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita, di antara rahmat yang Allah limpahkan kepada kita adalah adanya hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antaranya adalah 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. 10 Zulhijjah itu adalah hari di mana kita dianjurkan untuk menyembelih hewan yang terbaik yang kita miliki. Hewan yang terbaik ini hewan yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang mulia memerintahkan kepada Rasul-Nya yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar fassalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Al-kautsar, telaga yang ada di surga. Maka salatlah kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu, bersyukurlah kepadanya, wanhar, dan sembelihlah. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang menarik kita perhatikan dari firman Allah ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan kata a'tainaka. A'tainah artinya pemberian yang Allah berikan secara jelas, nampak dalam bentuk materi. Karena dalam bahasa Arab itu ada penggunaan kata yang juga pemberian, anugerah dalam bentuk ita. Bedanya satu pakai ain, yang satu pakai hamzah atau alif. Atainaka, a'tainaka itu beda.
Kalau atainaka itu artinya pemberian secara umum, baik itu yang sifatnya materi maupun secara imateri, baik itu sifatnya kesenangan yang bersifat kesenangan yang nampak ataupun kesenangan yang tidak nampak. Maka itu penggunaannya ita atau atainaka. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, firmankan a'tainaka, yaitu pemberian yang sifatnya adalah nampak dalam bentuk materi, dalam bentuk harta, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk properti. Dan pemberian itu Allah sinergikan dengan kata Al-Kautsar. Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Dan juga kata ata itu atau a'tainaka itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada orang yang diberinya, kepada makhluk yang diberinya untuk sesukanya dengan harta yang dimilikinya itu. Sebagai perbandingan bagi kita adalah firman Allah di dalam surah Shad ayat yang ke-36. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman yang memohon kepada Allah, Rabbighfirli wa habli mulkan. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kekuasaan, berikan aku kerajaan yang tak Engkau berikan kepada orang setelahku. Innaka antal wahhab, Engkau maha pemberi ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Nabi Sulaiman. Dan Allah firmankan, Allah katakan sebagai jawabannya, haza ata'una. Inilah ata', pemberian kami. Apakah engkau berikan lagi? Au amsik, atau engkau tahan, tak engkau berikan? Bighairi hisabin. Dan itu terserahmu, tanpa ada pertanggungjawaban. Nah, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, jadi ata', pemberian Allah itu Allah kasih kita kuasa. Allah kasih kita bisa memanagenya, melakukannya sesuka kita. Mau kita kasih atau kita tahan, itu terserah. Namun tentunya berhati-hati kita. Kalau kita tahan, maka ada malaikat yang mendoakan kita setiap pagi. Ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang suka berimpak ganti yang lebih baik. Tapi sebaliknya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kasih lenyaplah harta orang yang suka menahan-nahan. Memang betul, Allah sudah kasih kita berkuasa dengan harta kita. Tapi tentu orang yang terbaik itu adalah orang yang diridhoi Allah, yaitu orang yang mengimpakkan hartanya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan ridha Allah, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, kalian tidak akan mendapatkan surga Allah sampai kalian mengeluarkan, mengimpakkan harta yang terbaik, harta yang kalian cintai itu. Maka oleh karena itu, karena ini ata' pemberian Allah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita yang mulia, fasalli, salatlah kamu, bersyukurlah kamu kepadanya. Jangan kau lupakan Allah, lakukan pekerjaan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan pertama kali kita untuk bersyukur, yaitu untuk mengatakan rasa syukur kita itu dengan wujud ibadah kita kepadanya dalam bentuk ibadah fisik, yaitu solat. Karena ibadah yang fisik yang terbaik itu adalah solat. Kemudian setelah solat, kita diperintahkan Allah, Rasulullah diperintahkan Allah untuk wanhar. Wanhar artinya menyembelih hewan dalam keadaan berdiri. Jadi ada zabah, ada nahar. Kalau zabah itu kita sembelih hewan dalam keadaan dibaringkan, seperti kerbau atau sapi, kambing, domba. Sementara wanhar itu menyembelih hewan dalam keadaan berdiri, yaitu onta. Apa maknanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita anugerah yang besar, harta, pangkat,
kedudukan jabatan, jangan lupa kalian untuk bersyukur kepadanya, tetap hormati Allah, tetap laksanakan sholat fardu, dan sembelih hewan yang terbaik. Jangan pelit, jangan kikir, jangan mencari hewan yang kurus, yang tak berdaging. Cari hewan yang terbaik. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i atau dalam mazhab Imam Syafi'i, Syafi'iyah mengatakan hewan yang terbaik untuk dikurban hewan itu adalah yang besar dagingnya. Karena waman yu'azzim, siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, karena itu merupakan adalah bentuk ketakwaan hati. Membesarkan syiar itu apa? Di antaranya mencari hewan yang disembelih itu hewan yang terbaik, yang gemuk, yang sehat. Maka hewan yang paling banyak daging itu adalah onta yang pertama, baru kerbau atau sapi, baru domba atau kambing. Nah, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, artinya apa? Artinya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, di samping ada ibadah fisik, itu sholat, ada juga ibadah harta. Makanya ibadah fisik yang terbaik adalah sholat, dan ibadah harta yang terbaik adalah menyembelih. Itulah kenapa Allah gandengkan fasalli wanhar. Kul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, salatku, ibadah sembelihku, kurbanku, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah gandengkan dalam surah Al-An'am ayat 162. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka oleh karena itu tidak ada istilah bagi kita tidak mampu. Memang betul kita yang tahu kita mampu, orang lain tidak tahu. Dan sudah pasti Allah Maha tahu. Terkadang kita mampu ngutang motor, kita mampu ngutang mobil, kita mampu beli rumah dengan cara kredit. Bahkan kita mampu membeli handphone, HP, smartphone yang canggih yang harganya lebih dari harga kambing. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wanhar, malah kita hanya sebagai orang yang mampu untuk menerima daging kurban saja. Tapi kita tidak, seolah kita tidak mampu untuk berkurban. Maka na'udzubillah, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka di tahun ini berupayalah kita untuk berkurban. Jangan hanya yang menerima daging kurban atau ikut nyate bersama orang-orang yang menerima daging kurban. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa ini adalah sunnah muakkadah, maka jangan sia-siakan kesempatan di momen 10 Zulhijjah 11, 12, 13 untuk menyembelih hewan kurban. Ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwa menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan di tanggal 10 Zulhijjah 11, 12, 13 itu lebih baik, lebih hebat pahalanya daripada kita bersedekah dengan uang yang senilai harga hewan yang kita kurbankan itu. Artinya apa? Karena di hari itu kata Rasulullah, ma'amila ibnu Adam, tidaklah seorang anak Adam, keturunan Adam melakukan suatu aktivitas pada hari An-Nahar yang mulia, yang lebih Allah kecintai dibandingkan daripada min iraqatid dam, yaitu mengalirkan darah. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah kana wa inna aqranaha wa azfaraha wa ash'araha, karena nanti kuku-kukunya, kemudian tanduk-tanduknya, kemudian bulu-bulunya akan menjadi saksi kelak di hari kiamat, dan akan menyaksikan orang ini bahwa dia telah melakukan penyembelihan hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ad-dama la yaqa'u bimakanin fa'li qabla an yaqa' ila Allah.
fatayyibu nafsan, dan sesungguhnya darah itu sudah sampai kepada Allah sebelum sampai ke tanah itu, maka perbaikilah diri kalian, berbaiklah pada diri kalian. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan ridhonya kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.